Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Organizational Change and Development yang beranggotakan Lulu Ilmaknun dengan NIM 2020111534, Citra Ainunisma dengan NIM 2020111578, Intan Permatasari dengan NIM 2020111582, Aska Nawalia dengan NIM 2020111583, Zeni Rahma Amelia dengan NIM 2020111586, Agus Riwanti dengan NIM 2020111599, Tiara dengan NIM 2020111611, Ijda Putri Anggraini dengan NIM 2020111629. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah dorongan untuk berubah. Makin banyak organisasi menghadapi suatu lingkungan yang dinamis dan berubah yang selanjutnya menurut agar organisasi itu menyesuaikan. Faktor perubahan. Lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yaitu faktor internal yang meliputi tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Faktor eksternal yang meliputi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Menangani perubahan organisasi. Menilai kebutuhan terhadap perubahan dengan cara mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tertentu. Menentukan perubahan yang harus dilakukan dengan cara menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Mengimplementasi perubahan dengan cara melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down atau partisipatif. Mengevaluasi perubahan, apakah perubahan sesuai harapan, bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan. Manajer agen perusahaan. Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Top down change atau perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Bottom up change, usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Jenis perubahan. Perubahan tidak direncanakan atau unplanned change, yaitu perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan, misal pemogokan liar yang membuat pabrik tertutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Target perubahan. Tugas, sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Budaya, sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. SDM atau personalia, perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Struktur susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya.
balance sheet. Unfreezing. Orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan, membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Changing. Tahapan implementasi perubahan, orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, memilih perubahan yang tepat, mulai melakukan perubahan. Rephrasing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, menggunakan reward berbasis kinerja, dan penguatan positif. Strategi perubahan. Terdapat 3 strategi perubahan, yaitu 1. Force creation strategi, meliputi 1. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward dan punishment. 2. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapat reward, pengaruhnya bersifat temporer. 3. Sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. 2. Rational persuasion strategi, meliputi 1. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. 2. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. 3. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. 4. Perubahan yang terjadi lebih lambat dan strategis force creation, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. 3. Share power strategi, meliputi 1. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. 2. Manajer menemukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. 3. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Tujuan pengembangan organisasi. Terdapat 6 tujuan pengembangan organisasi, yaitu pertama, agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. 2. Sebagai alat penting dalam mengolah dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. 3. Sebagai alat identifikasi jenis dan aspek mana perubahan tersebut diperlukan perusahaan. 4. Sebagai alat identifikasi pertumbuhan perusahaan melalui customer. 5. Sebagai analisa elemen pengembangan produk dan mencari inovasi efektif. 6. Menciptakan proses kerja yang efisien dan akurat. Proses pengembangan organisasi. 1. Identifikasi dan definisi masalah. 2. Pengumpulan data yang diperlukan meliputi wawancara, observasi individu, dan kuesioner. 3. Diagnosis. Diagnosis membantu perencanaan untuk menemukan sumber masalah tertentu dan melihat perubahan apa yang diperlukan dalam sistem, struktur, atau orang.
4. Perencanaan perubahan dan implementasinya. Intervensi pengembangan organisasi akan terlihat di sini. Intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. 5. Evaluasi dan feedback. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan. Intervensi pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah aktivitas terstruktur yang membantu pengembangan organisasi. Intervensi ini bisa diimplementasikan pada tingkat individu, kelompok, dan/atau organisasi. Terdapat 3 intervensi pengembangan organisasi, yaitu individu, meliputi training, manajemen, negosiasi peran, residence pekerjaan, perencanaan karir. 2. Kelompok, meliputi team building, intergroup team building, konsultan proses. 3. Organisasi, survei umpan balik. Pengembangan organisasi. 1. Pembentukan tim melibatkan membuat anggota tim saling mengenal dengan tujuan serta satu sama lain. 2. Brainstorming melibatkan sesi tukar pendapat untuk memutuskan aturan, etika, pendelegasian tugas, hierarki, tanggung jawab, tujuan dan jadwal, kriteria untuk evaluasi dan sistem penghargaan. 3. Penyelarasan anggota tim mendengarkan dan menerima satu sama lain, menyamakan persepsi dan menyamakan ritme kerja. 4. Pelaksanaan. Setiap anggota tim sangat menyadari peran mereka masing-masing dan berkontribusi untuk tujuan bersama. 5. Monitor dan evaluasi. Apakah proses dan tujuan sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta apakah sudah terjadi perkembangan? Jika sudah, maka bisa dipertahankan, tetapi jika masih kurang, maka perlu diperbaiki lagi ke depannya. Praktik pengembangan organisasi. 1. Membuat sistem project management. Untuk pemetaan rencana dalam membuat atau menemukan sistem project management. 2. Mengembangkan pelatihan layanan konsumer. Pelatihan dapat meningkatkan seberapa efisien karyawan bekerja dan berapa tingkat layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. 3. Meningkatkan hubungan masyarakat. Memberikan kontribusi kepada komunitas dan masyarakat sekitar, contohnya dengan melakukan produk CSR. 4. Manajemen perubahan dan talenta. Hal ini akan membantu para manajer dalam menilai tiap karyawannya sehingga orang yang tepat berada di peran yang tepat. 5. Merancang ulang proses bisnis. Pengembangan organisasi dapat dijadikan tools dalam menganalisis metode kerja saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.